surga, kami hamba-hamba-Mu datang ya Tuhan untuk mencari wajah-Mu, untuk mencari hadirat-Mu ya Tuhan, untuk memuji-muji-Mu, menyembah-Mu ya Tuhan, mendengarkan pesan-pesan-Mu. Bapa, dengan segala kelemahan kami datang untuk melayani-Mu ya Tuhan. Kami sungguh percaya di dalam tangan-Mu kelemahan kami menjadi kekuatan kami ya Tuhan. Roh Kudus yang bekerja bagi setiap kami ya Tuhan. Apapun bentuk pelayanan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu yang luar biasa. Dan kami akan mulai ibadah ini dengan satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita siap memuji Tuhan.
kembalikan kepada Tuhan, atau yang saya katakan itu adalah haknya Tuhan, yang gak bisa kita main-mainkan, yang gak bisa kita curi, yang gak bisa kita tidak kembalikan kepada Tuhan. Coba perhatikan baik, ada 4 ya. Semuanya fokus ke firman Tuhan. Lupakan sejenak WA grupmu, lupakan sejenak kain cucianmu yang belum dijemur di rumah, lupakan sejenak makananmu yang belum dimakan yang masih disimpan di kulkas. Semua fokus kepada firman Tuhan. Perhatikan, ada 4 yang harus kita kembalikan kepada Tuhan karena itu adalah haknya Tuhan. Katakan hak Tuhan. Yang pertama, apa yang menjadi kepunyaan Tuhan atau haknya Tuhan yang harus kita kembalikan kepada Tuhan. Yang pertama adalah penyembahan. Katakan bersama-sama penyembahan. Kalau pujian kita bisa berikan juga kepada manusia. Contoh, kamu baik sekali Ica, kamu pintar sekali Iskandar, kamu ganteng sekali Christian, itu pujian. Itu bisa kita kasih sama manusia. Tapi penyembahan itu hanya milik Tuhan, dan hanya Tuhan yang layak menerima penyembahan. Mari kita buka satu ayat firman Tuhan terlebih dahulu sebagai pengantar. Di dalam Keluaran pasal 20 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang kelima. Dari ayat 3 aja kita baca bersama-sama. Buka Alkitab Keluaran 20 ayat 3 sampai yang kelima. Semua sudah menemukan? Kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ayat 5 baca dari suara yang kuat. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang memuji aku. Penyembahan itu milik Tuhan. Kita hanya bisa sujud, kita hanya bisa menyembah kepada Tuhan. Dan sejak manusia diciptakan, bahkan sebelum manusia diciptakan, penyembahan itu sudah ada. Penyembahan itu sudah ada di surga. Kitab Wahyu menggambarkan bagaimana suasana surga itu, bahwa seluruh makhluk yang ada di surga itu tersungkur sujud menyembah kepada Allah. Penyembahan itu sudah ada sejak kita belum dilahirkan. Dan ketika kita dilahirkan, ketika manusia diciptakan, Tuhan mau supaya manusia itu menyembah Tuhan. Tadi dikatakan jangan menyembah kepada apapun. Makanya kalau nanti kalian pergi ke Siberia, walaupun di situ ada patung Yesus, nggak usah kalian sujud di situ. Karena Tuhan katakan jangan membuat patung menyerupai apapun untuk sujud menyembah. Paham? Walaupun itu patung Yesus, jangan jadikan itu berhala, lalu kalian sujud di patung itu menaikkan doa di situ. Patung itu hanya karya manusia. Kita bisa mengaguminya, kita bisa membuat terkagum, tapi jangan sujud menyembah. Karena Alkitab katakan jangan membuat patung menyerupai apapun dan sujud menyembah kepadanya. Penyembahan hanya milik Tuhan. Katakan penyembahan milik Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita kembalikan yang merupakan haknya Tuhan? Anak muda dengan baik. Walaupun kalian masih remaja, masih kecil, tapi ini harus kalian dengar baik. Ketika kalian nanti sudah punya penghasilan, kalian harus tahu apa yang menjadi haknya Tuhan adalah persembahan persepuluhan. Walaupun banyak falsafah, banyak pengajaran di luar yang berkata nggak perlu kasih perpuluhan, tapi firman Tuhan di kitab Maleakhi katakan jangan menipu Allah. Bagaimana kita menipu Allah? Yaitu dengan menahan persembahan persepuluhan. Bawalah itu ke rumah perbendaharaan. Itu milik Tuhan. Tuhan nggak minta semua yang ada pada kita. Tuhan itu ketika Dia memberikan berkat, Dia bukan langsung minta sini Bu, kan aku kasih berkat sini sama aku semua. Enggak. Dari 10 yang Tuhan minta hanya 1. Dari 100 yang Tuhan minta hanya 10. 1/10 dari yang kita terima itu milik Tuhan. Itu haknya Tuhan. Itu harus dikembalikan. Amin. Apapun nanti pengajaran di luar sana, kalian harus kembali kepada
19b. Ya. Roma 12 ayat 19b. Baca bersama-sama 2, 3 ya dari kata pembalasan. Pembalasan itu adalah hak. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman siapa? Jadi pembalasan itu hak Tuhan, bukan hak Kak Agim. Artinya apa? Ketika kita disakiti, kita tidak berhak memberi pembalasan. Siapa pernah disakiti coba? Pernah disakiti? Perasaannya, hatinya. Gak pernah ada disakiti. Terlindungi dari semuanya. Aku sering bersakiti. Firman Tuhan katakan pembalasan hak siapa? Hak Tuhan. Mulai sekarang jangan ada lagi pikiran balas kau besok ya bang. Nah, balas kau besok ya Kiel, katakan saya kan. Balas kau besok ya. Hak siapa itu pembalasan? Hak Tuhan. Nanti anak-anak muda harus punya hati untuk tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Tapi kita bisa melindungi diri kita. Sekarang kan musim bullying, musim penganiayaan. Bukan berarti kita menjadi orang yang lemah lalu memberi diri kita dibully. Kita harus punya pembelaan diri. Kita harus punya kemampuan untuk melindungi diri, membela diri. Jangan mau ditindas. Amin. Nah, yang terakhir apa yang menjadi haknya Tuhan? Kemuliaan. Firman Tuhan katakan bagi dialah kemuliaan. Jadi kalau kalian dipuji orang, cantik kali kau ya, kau makin cantik, makin pintar ya memujinya, menyembahnya, WL-nya. Bilang, segala hormat kemuliaan bagi Tuhan, jangan mencuri kemuliaan. Pak Nike makin mantap ya permainan keyboardnya, makin merinding-merinding kami dengar permainan keyboardnya. Misalnya ada yang bilang gitu, kita kan nggak tahu. Bilang, segala kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Nah, sekarang kita akan bahas yang fokus itu di ayat yang di poin pertama, penyembah. Ya, dengar baik. Mari buka satu ayat firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 23. Yuk, Yohanes pasal 4 ayat 23. Baca satu orang dengan yang atau semua lah anak muda baca ya, anak muda yang hadir, coba baca. Baca. Tapi saya adalah ya. Allah menghendaki, Allah mencari. Kenapa dicari? Kenapa dikehendaki? Kenapa dirindukan? Karena itu langka. Ternyata tidak semua penyembah itu penyembah yang benar. Penyembah yang benar itu langka. Itu sebabnya hari ini kita mau belajar penyembahan itu apa. Penyembahan itu bukan lagu slow, lagu sedih-sedih, lagu syahdu-syahdu, lagu lambat-lambat. Bukan itu penyembahan. Ya. Jadi kalau ditanya apa penyembahan, lagu slow, lagu sedih-sedih, bukan. Apa penyembahan? Penyembahan itu adalah sikap hati. Tampilkan yang pertama, Kak Kris. Bukan slide-nya. Penyembah yang benar itu apa? Penyembah yang benar bisa nggak kalian baca dari situ? Bisa. Penyembah yang bukan menyembah Tuhan dari kata-kata saja, tapi menyembah Tuhan dari keseluruhan hidup. Hidup memberi diri. Ya.
Amin. Silakan duduk. Kenapa Tuhan harus ciptakan segambar? Ini penjelasannya. Karena ada orang atau makhluk yang serupa dan segambar yang bisa komunikasi, yang bisa berfellowship. Kak Ade mungkin bisa dia ngomong sama si Ciko, tapi Ciko bisa balas nggak dengan bahasa Kak Ade? Karena nggak segambar, nggak bisa fellowship. Paham? Bang Sandi sama Cikonya Kak Ade itu nggak segambar. Tahu Ciko kan? Nggak tahu Ciko? Roginya Kak Ade itu nggak segambar. Jadi Kak Ade sama Cikonya di rumah tuh nggak bisa berfellowship. Walaupun Kak Ade mungkin kalau dia galau dia curhat sama Ciko, mungkin Ciko akan digoyang-goyangkan ya kon. Tapi dia nggak akan paham apa yang Kak Ade rasakan karena tidak segambar. Tuhan katakan Imago Dei, aku menciptakan serupa dan segambar Ica, Kiel, Adin. Kau serupa segambar supaya aku bisa berfellowship denganmu, supaya aku bisa ngobrol denganmu, supaya aku bisa berhubungan denganmu lewat pujian penyembahan. Amin. Nah, itu yang pertama. Penyembahan itu bukan menyembah dari kata-kata, tapi seluruh hidup, segenap hati. Yang kedua, tampilkan ke garis. Penyembah yang benar adalah sebuah hubungan. Itu tadi ya, sama kayak relationship tadi, sama kayak fellowship, hubungan. Tanpa hubungan yang baik yang intim dengan Tuhan. Nah, kalaupun kita hari ini yang capek, kita setiap hari minggu ke gereja, gosok baju, bangun pagi-pagi. Harusnya tadi masih bisa tidur pakai selimut, harus cepat bangun. Kadang-kadang nggak sarapan. Ya, pas hari kayak gini nggak disediakan pula sarapan di gereja karena doa puasa. Tapi kalau kita nggak punya hubungan sama Tuhan, sia-sia. Kalau kita hanya dulu cuma komen, tapi hati kita nggak tertuju sama Tuhan, kita nggak pengen berhubungan sama Tuhan, sia-sia. Harus ada kerinduan untuk kita. Aku mau berhubungan, berfellowship sama Tuhan. Aku mau cerita sama Tuhan hari ini. Aku mau ceritakan. Aku mau katakan sama Tuhan apa yang dikatakan di sini. Penyembahan itu gaya hidup dan pengalaman sehari-hari. Jadi gak mesti kita tiru-tiru kata-kata orang lain. Ya, jadi Kristen dia udah gak sabar. Aku mau ke gereja, aku mau nyanyi nanti waktu nyembah. Aku mau bilang, Tuhan, aku tadi di sekolah dibully sama kawanku. Sampaikan itu melalui penyembahan. Tuhan, aku tadi di sekolah, Tuhan, diperlakukan tidak adil, tapi aku tahu Tuhan mengasihiku. Aku sembah Tuhan, ini aku Tuhan. Itulah penyembahan. Paham? Jadi penyembahan itu bukan sekedar komat kami, tapi hubungan, relationship, fellowship. Itu penyembahan. Yang terakhir, Kak Grace, apa itu penyembahan yang benar? Penyembah yang benar itu yang melayani dan memberi. Beri apa, Kak? Berilah suaramu. Beri apa? Berilah telinga, tepuk tanganmu. Beri apa? Berilah pujianmu. Beri apa? Sanjunganmu. Penyembahan yang sejati keluar dari hati dan keluar dari mulut kita lewat ekspresi tubuh kita, sehingga dalam penyembahan akan muncul berbagai macam ekspresi. Nanti nextnya saya akan khotbahkan ada ekspresi apa aja dalam penyembahan. Hari ini nggak sempat. Ya, nanti saya akan khotbah. Ekspresi penyembahan itu apa aja? Jadi penyembahan yang benar itu memberi. Katakan memberi. Memberi apa? Apa yang bisa diberi Bang Sandi sama Tuhan? Nah, suara, ya kan? Apalagi yang bisa diberi kinian sama Tuhan? Pujian. Apalagi jauh yang bisa diberi? Tepuk tangan bisa nggak diberi? Bisa. Jadi penyembahan itu memberi. Jadi kalian bukan lagi jadi penonton, tapi pelaku. Katakan pelaku. Kalian aktornya, kalian choirnya, bukan WL-nya di sini yang jadi pelaku aja, bukan Bang Sandi. Jadi waktu dalam ibadah itu bukan cuma Bang Sandi yang menjadi penyembah, tapi semua
penyembahan itu ditampilkan lagi mundur ke belakang. Penyembahan itu adalah bukan sekedar kata-kata, tapi penyembahan kesatuan hidup dan memberi diri kita. Yang kedua, penyembahan itu adalah hubungan dengan Tuhan. Yang ketiga, penyembahan itu adalah memberi sesuatu kepada Tuhan. Jadi mulai hari ini anak-anak itu Benani, kalian akan punya kesukaan menyembah dalam ibadah-ibadah, dalam kehidupan sehari-hari. Kalian harus menyembah Tuhan. Itu harus dibiasakan, dilatih. Kalau nggak dilatih nggak akan bisa. Mau sampai nanti umur 50 tahun, kalau nggak dilatih dari sekarang, tetap nggak akan bisa kayak menyembah Tuhan. Kalau kalian bilang, aku kan masih kecil, masih SMP kelas 1, nanti lah kalau udah bisa kayak Bang Sandi dulu, udah tumbuh kumisnya, si Kristen, dari jenggotnya, baru aku menyembah Tuhan. Tidak. Firman Tuhan katakan, dari mulut bayi-bayi pun Tuhan sudah taruh puji-pujian. Mulut bayi. Makanya kita ada pelayanan sekolah minggu. Diajari anak sekolah minggu. Karena memang firman Tuhan dari mulut bayi-bayi. Jadi nggak ada lagi yang bilang ya, Kak Olik, Jumita, Kenia, kami masih kecil, masih remaja. Yang menyembah itu yang udah tua-tua aja, udah kolotan-kolotan. Itu aja yang menyembah Tuhan. Kami masih anak-anak juga. Iya, semua kita menjadi penyembah. Memberi. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Yuk. Siapkan lagu menyembahmu. Multimedia coba siapkan. Ya. Biarlah firman ini masuk dalam hati dan pikiran, bahkan ke dalam jiwa kita. Pakai kunci E di hadirat bahagia. Ya, mari semuanya ambil sikap untuk kita menyembah Tuhan. Kalian bukan jadi penonton. Salah kalau kalian berpikir penyembahan itu hanya punya orang-orang dewasa. Penyembahan itu hanya punya WL. Penyembahan itu hanya punya pemain musik. Setiap kalian adalah penyembah-penyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan.
berselisih untuk